Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, kita akan coba mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya kesiapan dari pemerintah untuk menerima pegawai negeri sipil yang baru. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, Pak Paryono. Pak Paryono, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leonard. Ya, Pak Paryono, kita kagum, saya terus terang kagum Pak melihat minat dari calon-calon pendaftar pegawai negeri sipil CPNS yang dalam waktu beberapa hari saja sudah ada 3,5 juta orang dengan antusiasme begitu besar dan diduga bahkan nanti pada saat penutupan mungkin lebih dari 4 juta pendaftar. Kalau sejauh ini Pak, kalau boleh berbagi dengan kami, pendaftar-pendaftar ini orang-orang yang memang memilih sebagai CPNS sebagai pilihan pertama mereka, atau seperti apa Pak? Maksud saya begini, apakah nilai-nilai mereka, nilai-nilai akademis adalah memang lulusan-lulusan terbaik misalnya begitu, atau ya memang ternyata sedang-sedang saja? Bagaimana Pak Paryono? Ya, jadi untuk tahun ini formasi yang disediakan ini ada berbagai macam ya. Ada formasi umum dan formasi khusus. Di formasi khusus ini ada namanya jalur kumlot. Jadi jalur kumlot. Orang-orang yang terbaik ini diwadahi di dalam formasi khusus. Oke. Ya, kalau formasi khusus itu kan ada jalur kumlot, ada disabilitas, ada diaspora, ada putra-putri Papua dan tenaga pengamanan cyber. Nah, ini kalau orang-orang yang nilainya bagus itu ada di formasi khusus jalur khusus kumlot. Itu ya. Ya. Itu banyak Pak yang masuk ke situ Pak, yang mendaftar Pak? Ya, masing-masing instansi kan menyediakan formasi untuk ini, untuk kumlot ini. Kalau ini memang belum bisa dibedakan ya, yang masuk di kumlot berapa, disabilitas berapa. Kami hanya bisa menampilkan bahwa untuk pagi hari ini, yang sudah membuat akun itu hampir 4 juta, 3,9 sekian gitu. Yang mendaftar maksudnya Pak ya? Mendaftar CPNS ya Pak? Ini yang baru membuat akun. Kemudian kalau yang sudah menyatakan mendaftar dan memilih formasi itu ada 1.153.000 orang sampai pagi hari ini. Tapi kemungkinan akan mendaftar juga kan yang hampir 4 juta itu ya Pak ya? Iya. Jadi mereka itu sudah membuat akun, kemudian tinggal isi formulir, dan ini kayaknya mereka masih melihat-lihat kira-kira apa informasi yang pas gitu. Secara total berapa Pak posisi lowongan pegawai negeri sipil ini Pak? Kalau dari formasi dari Permenpan kemarin, formasi yang diberikan oleh Menpan itu 197.000. 197.000 ya? Iya. Dan kemungkinan yang mendaftar adalah sekitar 4 juta orang? Iya, 4 sampai 5 juta lah prediksi kita. Oke, berarti apakah logikanya ini memberikan keleluasaan lebih lagi Pak kepada pemerintah untuk menyeleksi orang-orang terbaik saja yang bisa menjadi PNS nantinya, atau ternyata tidak ada perubahan karena kualitas pendaftar yang masuk ya mirip-mirip saja? Kondisinya seperti apa Pak Paryono? Ya, jadi memang ketika mau masuk menjadi CPNS itu kan ada passing grade yang ditentukan oleh pemerintah. Iya. Tahun lalu 298, nah sekarang memang agak turun karena banyak yang formasi itu tidak terisi kemarin. Karena untuk fokus tahun ini di bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Kalau tidak terisi maka nanti pelayanan kepada masyarakat akan terganggu. Itu yang makanya memang agak sedikit diturunkan. Diturunkan menjadi berapa Pak angkanya Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau tidak salah 271 tahun ini. 271 ya, dari 298 ya? Ya. Itu berarti turun mutu PNS-nya atau bagaimana nanti Pak? Jadi karena memang tahun kemarin tuh setelah dianalisis passing grade-nya itu terlalu tinggi sehingga banyak yang tidak lolos passing grade. Makanya tahun ini setelah melalui kajian sama Menpan diturunkan menjadi 271, tapi nilai tes TU-nya inteligensia umum itu tetap di angka 80. Jadi tetap secara intelijensia memang orang-orang yang pintar begitu ya? Ya, tetap.
Oke, ini bisa dipastikan ya Pak, proses seleksinya benar-benar transparan, benar-benar terbuka supaya tidak ada drop-dropan begitu ya Pak Paryono ya? Iya, kalau misalnya nanti Metro TV ada kesempatan untuk meninjau pada saat tes, silahkan nanti ke titik-titik lokasi pelaksanaan tes, nanti akan bisa lihat bahwa di situ sistemnya transparan karena peserta juga bisa lihat nilainya sendiri apakah dia lolos passing grade atau tidak. Kemudian juga pengunjung itu kalau di titik-titik tes itu akan bisa melihat nilai dari semua peserta itu dari luar. Baik, terima kasih Pak Paryono sudah memberikan informasi berharga untuk kami pagi ini. Selamat pagi Pak Paryono. Selamat pagi. Kalau melihat tadi Bang Usman sudah dipaparkan dengan jelas. Jadi yang diperebutkan begitu hampir 200.000 posisi yang memperebutkan antara 4 sampai 5 juta orang. Ini semua orang ingin memang benar-benar jadi PNS atau memang karena tidak punya pekerjaan atau seperti apa? Iya, ada beberapa kemungkinan ya. Nomor satu tadi karena ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan pekerjaan yang relatif mapan lah, stabil begitu. Yang kedua ini coba-coba, dalam arti mungkin ini bukan pilihan pertama, ya dia juga mencoba beberapa tempat lain, pekerjaan lain, misalnya seperti itu. Jadi dua kemungkinan itu yang menyebabkan orang kenapa banyak yang melamar. Yang ketiga tentu saja ini menunjukkan bahwa masih minim perusahaan-perusahaan swasta barangkali begitu, ya, sehingga orang ramai-ramai berlari menuju ke PNS. Artinya apa? Ini sesuai dengan tadi yang diberitakan soal investasi, soal ketersediaan lapangan pekerjaan di luar CPNS begitu kan. Nah, jadi tiga kemungkinan ini yang mendorong orang mengapa melamar CPNS berbondong-bondong sampai 4 atau 5 juta orang begitu. Tadi dikatakan Pak Paryono bahwa passing grade-nya diturunkan dari 298 tahun lalu menjadi 271, tapi batas intelijensia umum ya tadi dikatakan tetap 80. Nah ini apakah bisa menjaga tetap kualitas PNS? Iya, saya kira itu bisa tetap menjaga ya, sebab pasti ada argumennya. Diturunkan passing grade-nya. Saya kira tidak terlalu berarti itu ya, begitu, dan tidak kemudian berarti menjadi yang biasa-biasa saja bisa masuk begitu. Saya kira tidak ya, karena ada ukuran-ukurannya juga yang sudah mungkin dikonsultasikan dengan para pakar, dengan psikolog begitu, sehingga diputuskanlah angka passing grade seperti tadi itu begitu. Mudah-mudahan sih tidak mengganggu kualitas. Yang ingin ditegaskan oleh editorial Media Group itu apa Bang? Iya, nomor satu kita ingin melihat lebih luas lagi bahwa ada di satu sisi baik, ada penerimaan begitu banyak 200.000 orang, karena kalau kita lihat standar ataupun perbandingan ya antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk, kita itu kan baru sekitar kurang dari 2%. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, hanya Thailand barangkali yang kurang lebih sama dengan Indonesia jumlah PNS-nya. Yang lain lebih banyak ya? Yang lain lebih banyak. Filipina 2,5, Brunei itu paling banyak. Tetapi kita lihat dari jumlah penduduk, Thailand 2% atau 1,9% itu karena jumlah penduduknya lebih sedikit dari Indonesia. Nah, Indonesia itu jumlah penduduknya besar dengan kondisi geografis yang terpisah-pisah oleh pulau-pulau, oleh laut ya begitu. Nah, karena itu memang kita masih memerlukan PNS yang besar ya, yang lebih banyak lah kira-kira begitu. Tetapi di sisi lain kita juga ingin memberi catatan, jangan sampai PNS ini menjadi beban. Kenapa? Karena memang dia tidak berfungsi melayani tapi membebani tadi itu. Kita kalau lihat misalnya anggaran pemerintah itu sebagian besar untuk gaji pegawai begitu loh. Ya, kenapa? Karena memang barangkali jabatan struktural terlalu banyak sehingga jabatan fungsionalnya tidak ada, berkurang begitu. Ya karena itu tadi pemangkasan birokrasi di eselon 1 misalnya di BUMN itu bagus, tapi kan ternyata dari 7 jatuhnya ke 5 atau 6 kan, tidak terlalu berarti juga, tidak signifikan begitu kan. Nah, ini kedua. Ya, ketiga catatannya adalah bahwa kita masih punya pekerjaan besar untuk menyediakan lapangan pekerjaan begitu loh. Ya, dan yang keempat barangkali ya
ya saya kira tadi birokrasi kita harus lebih baik begitu. Oke, pertanyaan yang terbesar adalah apakah dengan berubahnya semangat pemerintah, kemudian PNS itu juga bisa berubah kulturnya, karena stigmanya kan kalau di masa lalu Bang, PNS datang kalau tidak terlambat tepat waktu, tapi terus hanya absen, mengerjakan sebagian, terus jalan-jalan belanja ke jalan-jalan atau baca koran atau main game di komputer. Betul. Apakah bisa berubah? Apakah bisa lebih baik? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, sebelum kita mencari tahu bagaimana bisa berubah stigma PNS zaman dulu, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan editorial pagi ini. Kita sudah terhubung dengan Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Baik, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Bagaimana Pak, ini CPNS dan penataan birokrasi Pak Bambang? Baik, CPNS dan penataan birokrasi. Bahwa jumlah pendaftar CPNS tahun 2019 saat ini sangatlah tinggi hingga menyentuh 4,5 juta generasi milenial. Padahal pemerintah hanya membutuhkan 152.286 formasi yang terbagi pusat 37 ribuan dan daerah 114 ribuan. Dari angka tersebut kami menilai bahwa kaum milenial yang notabene disebut sebagai anti kemapanan pun sangat berharap untuk diterima sebagai PNS atau ASN daripada untuk berspekulasi sebagai entrepreneur. Dari tingginya animo pendaftar CPNS 2019 dan tahun sebelumnya, Mas, sementara formasi yang disediakan oleh pemerintah sangatlah terbatas, maka kami sependapat adanya penataan birokrasi di pemerintah. Di antaranya adalah, pertama, ASN yang radikal atau korup atau bermasalah agar segera dipecat. Kemudian yang kedua, batas usia pensiun atau ASN dimajukan. Kemudian begini Mas, kita pantas mengapresiasi terkait dengan penerimaan CPNS di era Presiden Jokowi ini. Karena apa? Sistemnya yang benar-benar sudah transparan dan dilakukan secara online sehingga tidak ada lagi CPNS titipan maupun bayaran. Kemudian Mas, pesan untuk pemerintah sekarang ini dengan tingginya angka milenial yang mendaftar CPNS, yang ini nanti tidak terakomodir, maka pemerintah harus memberikan stimulus atau rangsangan untuk membuka usaha entrepreneur yang menarik dan dunia usaha yang benar-benar cocok untuk kaum milenial. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Usman. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun Metro TV ke-19. Yang kedua, bahwa harus dipahami betul secara hukum ketatanegaraan yang namanya gubernur, bupati, wali kota itu adalah jabatan birokratik, struktural dan karir. Nah, dengan adanya peminat yang luar biasa sampai tadi disebutkan hampir 4 jutaan lebih, kemudian yang diterima itu sangat terbatas seperti dikatakan oleh Pak Bambang tadi. Nah, yang jadi masalah sistem politik kita yang korporatokratif dengan demokrasi langsung dan partai yang mengatur mereka rakyat. Ini ternyata justru memicu penataan terhadap birokrasi ini rusak karena jabatan birokrasi struktural karir ini sekarang menjadi jabatan politik. Nah, rekrutmen itu akan melanjutkan apa yang ada, keadaan pegawai negeri sekarang ini. Itu akan dilanjutkan terus. Harusnya mereka ini harus ditata kembali ini tentang sistem hukumnya. Itu menurut ketatanegaraan sistem hukumnya kan konservatif, kemudian transaksionis. Sedangkan sistem ekonomi kita sekarang ini liberalis kapitalis. Harusnya Pancasila yang diamalkan itu ada pedomannya, yaitu berpikir terus tapi tanpa hati nurani. Itu robot, itu pegawai negeri jadi begitu. Lalu berpikir tapi tidak ingat pada Tuhan Yang Maha Esa, itu setan iblis.
lalu punya iman tapi tidak punya ilmu seperti pelita di tangan bayi. Kalau punya ilmu tidak punya iman seperti pelita di tangan bajingan, rampok, jambret, copet, maling, koruptor. Lalu bagaimana keadaan kita sekarang? Ini pelajaran berharga yang harus kita robah. Pekerjaan dari MPR, DPR, kemudian DPD, ini adalah bagaimana mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu kembali. Karena kita tidak punya itu. Yang ada sekarang Undang-Undang Dasar amandemen. Nah, kembali seperti itulah, itu dasarnya. Lalu rumus Pancasila tanpa agama itu harus tetap dipegang teguh. Nah, inilah jangan kita sibuk dengan urusan yang radikalisme, kemudian terorisme itu terus, sehingga sekarang ini jabatan bagi pegawai negeri itu pecah, mereka itu terbelah karena hati mereka itu sudah bukan urusannya profesi mereka, bukan melayani masyarakat begitu ya, Pak? Kompetensi, kemudian track record mereka, kemudian integritas mereka ini cari pekerjaan gitu saja sudah, yang lebih mapan menurut pikiran mereka. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ikhwan ada Ibu Upik Muara di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leo dan Bang Usman. Selamat pagi. Kalau Bu Upik, saya lihat Pak Ikhwan dan Pak Babang bagus, saya tambah saja. Karena sikap bangsa kita ini masih kolonial Belanda, jadi sangat menjaga strata kehidupan. Kalau namanya jadi PNS itu stratanya naik gitu, apalagi status sosial berarti ya, Bu Upik ya? Kenapa? Status sosial begitu Bu ya? Betul, status sosial tuh masih dipandang kalau PNS, apalagi di daerah. Jadi guru aja kalau PNS, dihormatin. Wah, ini keren banget begitu Bu ya? Nah, betul. Kemudian kalau untuk sistemnya tes memang bagus. Cuman saya tidak setuju dengan humasnya PKN yang hanya stagnan tentang tesnya itu tidak seperti MI ya, mental ideologi seperti itu ya, untuk menghindari dan seperti saya screening PNS maupun TNI itu harus diperkuat. Jangan lengah dengan kepintaran orang, tiba-tiba jebol, kejadian lah kita semua kena. Nah, kemudian saya sendiri tidak bisa merubah anak saya sendiri yang nomor 2. Kalau suruh masuk ke PNS kayaknya ogah-ogahan gitu. Sedangkan kakaknya sudah sukses. Saya sendiri ini otaknya masih kolonial. Kalau kamu nggak masuk PNS, mama nggak suka, seperti itu. Begitu ya Bu ya? Jadi saya kepingin entrepreneur juga, karena ini nggak berhasil Indonesia kalau cuma mengandalkan penerimaan PNS kayak suatu kue manis yang direbut banyak-banyak, belum lagi titipan. Dan saya tidak setuju dengan adanya DPR, MPR atau gubernur atau wagub yang kerja 5 tahun dapat pensiun. Nah, itu sakit orang honorer yang bertahun-tahun jadi guru, jadi apa, nggak dianggap. Ini 5 tahun langsung pensiun, itu harus dihapus. Baik, terima kasih Ibu Upik Muara di Jakarta. Selamat pagi Ibu Upik. Di belakang Ibu Upik ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Maaf, Ibu Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi. Oh, Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Silakan Pak Sukiwi. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi media Indonesia. Ya, Horas Pak Sukiwi. Ya, kenapa begitu antusias orang mau ikut PNS? Ya, memang karena tadi yang Bapak sudah katakan masalah status sosial. Ya, bangga orang kalau anaknya jadi PNS. Kenapa? Hidupnya sudah ada terjamin. Hidupnya nyaman. Nyaman sih oke, tapi jangan hidup terus di dalam zona nyaman. Karena kita lihat PNS sekarang ini, ya mereka itu yang kami sebagai rakyat biasa itu harapkan itu pelayanan mereka, kinerja mereka, itu yang sangat penting. Ya, bukan kita pemerintah terus menambah PNS sehingga menjadi beban bagi anggaran negara. Apalagi sekarang zaman Jokowi, yaitu membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun. Kalau ini PNS terus bertambah, sehingga itu juga bisa menjadi satu beban untuk anggaran negara. Pak Sukiwi, sekarang sistemnya sudah sistem IT. Seharusnya untuk PNS ini nggak perlu lagi terlalu banyak, tapi perlu orang-orang yang memang profesional, yang memang ahli gitu. Jangan asal copot, asal masuk gitu. Pak Sukiwi, kalau menurut pengalaman Anda sebagai anggota masyarakat, secara
kasar lah kita katakan, Anda merasakan perbaikan pelayanan dari PNS atau ASN ini tidak Pak di keseharian Anda Pak? Kalau saya lihat ya memang sudah ada perubahan. Itu bagi yang memang sungguh-sungguh mereka mau kerja di PNS. Tapi kalau yang tidak sungguh-sungguh masih zaman kolonial punya cara wataknya, ya masih seperti yang dulu aja. Kita Masih lihat ada itu sekarang, Pak, orang-orang seperti banyak itu ya? PNS jam kerja masih nongkrong di mall, nongkrong di restoran. Sekarang restoran, mall itu penuh karena orang-orang PNS ini ya setiap bulan terima gaji. Jelas gaji mereka. Kalau kami masyarakat mau tunggu gajian atau yang entrepreneur belum tentu laku jualan. Mau duduk mall, mau duduk restoran agak susah. Tapi sekarang mall lah, restoran sangat dipenuhi oleh PNS-PNS. Mereka hidupnya nyaman, tenang. Maka ini menjadi satu kelihatan oleh masyarakat berbondong-bondong lah mereka mau menjadi PNS. Itu harapan kami ya PNS yang sekali ini yang diterima orangnya yang betul-betul bidangnya sesuai dengan keahliannya. Ya jangan asal comot, jangan asal ambil aja. Terima Sesuai kasih. keahlian. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Beragam pendapat pemirsa, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Tadi ada 4 penelpon Bang Usman yang mengatakan bahwa bagus kalau kemudian PNS ini seleksinya diperketat. Tapi juga yang menarik tadi kata Pak Sukiwi, ini jelas saja dipilih pekerjaan PNS ini karena sangat mapan, sangat nyaman. Malah dikatakan PNS itu suka ke mall, suka ke restoran. Gitu ya. Ini kan sesuatu yang sudah cukup lama melekat begitu ya stigmanya. Bagaimana Bang? Ya saya kira memang harus ada perubahan besar-besaran. Bagaimana misalnya birokrasi kita, PNS kita, ASN kita itu menjadi motor penggerak perubahan di Indonesia begitu. Saya kira ada 2 hal yang diperlukan. Nomor 1 mental ya, mental melayani itu nomor 1. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris kan namanya civil servants kan. Servants itu artinya pelayan. Service ya, memberikan service. Iya, memberikan service, melayani. Nah yang seperti ini memang jujur saja sudah ada perbaikan, tetapi belum seperti yang diharapkan. Masih banyak yang harus masih diperbaiki. banyak tergantung pada pimpinan yang di atas. Misalnya ketika Jakarta dipimpin oleh Ahok, itu kelihatan sekali mental melayaninya. Kelurahan itu jam 8 pagi sudah buka. Ya misalnya seperti itu. Nah ini kan tidak boleh tergantung pada pimpinan, tetapi tergantung pada sistem. Nah karena itu sistemnya harus diubah. Bagaimana agar para birokrat kita ini punya mental melayani. Yang kedua, di sisi lain juga jangan ada birokrasi yang mengungkung birokrat sendiri sehingga hilang kreativitas. Jadi orang seperti robot aja masuk jam 8, jam 9, pulang jam 5 begitu kan. Terkungkung dia tidak bisa mengembangkan kreativitas dalam hal misalnya pelayanan. Nah di birokrasi kita itu penyakit nomor 2 itu juga masih terjadi. Apa itu? Ya itu tadi terkungkung. Dia terkungkung. Sistemnya mematikan kreativitas. Padahal mestinya itu ada kreasi-kreasi baru. Nah karena itu sistem reward and punishment itu perlu diterapkan secara ketat. Jadi PNS yang jalan-jalan ke mall itu pada jam kerja itu harus kena punishment, kena sanksi begitu. Tetapi yang kreatif tadi itu ya harus mendapat reward begitu. Dibikinlah sistem sedemikian rupa sehingga mental melayaninya itu muncul, tetapi kreativitas juga begitu muncul. Nah ini yang saya kira penataan birokrasi itu harus dimulai dari situ begitu loh. Dari sistem ya? Iya. Kalau kita melihat kan juga ada rencana untuk menyederhanakan eselon Bang. Itu sudah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Nah pertanyaannya apakah itu kemudian bisa serta-merta dilakukan satu, terus yang kedua apakah itu akan efektif kepada kinerja ASN? Iya saya kira efektif pasti begitu ya, karena dengan banyaknya rantai ataupun jenjang itu birokrasinya makin panjang sebetulnya bisa seperti itu. Yang kedua sekarang bagaimana melakukannya, apakah dengan revolusi atau evolusi kan kira-kira seperti itu. Itu tinggal pilihan tinggal pilihan. Tetapi karena kita sudah terlalu lama bertahun-tahun kita tadi jenjangnya terlalu tinggi, saya kira ya harus ada perubahan, berani untuk melakukan perubahan besar-besaran begitu. Jangan ragu begitu kan. Tapi kan ada yang resisten pasti Bang. Ya resistensi itu ya kita jawab juga dengan resisten juga. Bagaimana misalnya atasan itu berani, keteguhan pimpinan sikap, itu keteguhan sikap begitu. Peraturannya juga jelas. Iya, saya kira itu kalau
pimpinan tertinggi itu yakin betul bahwa dengan penataan tadi birokrasi, mengurangi eselon itu tadi bisa membuat birokrasi kita bergerak lebih kencang, lebih cepat. Kenapa tidak itu dilakukan? Soal aturan pemecatan, Bang, itu kan konon katanya yang membuat orang-orang di swasta itu bekerja lebih baik karena tahu bahwa kalau dia salah, dia sembarangan, dengan mudah bisa dipecat. Tapi kan PNS dari zaman dulu dikatakan nggak bisa dipecat. Ya itu dia, prinsip reward and punishment itu harus kencang diterapkan begitu. Kemarin ada contoh yang bagus terlepas dari kontroversi bagaimana Kapolri misalnya. Ya Kapolri itu menggeser ya katakanlah seperti itu. Salah satu Kapolres hanya karena dia datang apel terlambat, kemudian juga berbicara ketika Kapolri memberikan arahan. Nah, yang seperti ini tuh ya harus kita contoh karena itu juga dilakukan di swasta begitu kan. Kalau macam-macam ada terlambat ya sudah kena sanksi. Macam-macam sanksinya tergantung dari kesalahan yang dibuat kan begitu. Memastikan bahwa proses penataan ini bisa berjalan terus, caranya bagaimana, Bang? Ya saya kira harus ada kontrol ya. Fungsi manajemen itu yang paling penting saya kira itu salah satunya lah dalam birokrasi itu adalah kontrol. Controlling ya. Ya controlling itu mesti berjalan dengan baik karena dengan controlling itu kita bisa melihat seperti apa birokrasi kita bekerja, apakah sistemnya sudah baik, apakah masih harus ada yang diperbaiki. Ya kontrol atasan itu penting. Dari begitu. masyarakat bagaimana? Kan sudah ada aduan ASN untuk yang cenderung radikal atau intoleran. Nah, tapi kalau terhadap kinerjanya bagaimana? Ya masyarakat bisa juga mengajukan, ada ombudsman sekarang misalnya, masyarakat bisa mengadu ke ombudsman. Ini loh, saya bikin KTP bertahun-tahun nggak selesai, berhari-hari, berbulan-bulan. Itu efektif, Bang? Saya kira efektif. Saya kira efektif. Misalnya ombudsman sendiri kan yang juga membuat laporan bahwa ada laporan PNS itu yang radikal kan itu ombudsman sendiri. Saya kira lembaga ini cukup efektif lah untuk menjadi semacam alat kontrol juga. Jadi selain kontrol dari atasan, dari pimpinan, juga kontrol dari masyarakat dan lembaga-lembaga model ombudsman, kemudian media massa, kemudian lembaga swadaya masyarakat begitu. Saya kira, dan masyarakat juga tidak boleh malas, tidak boleh cuek ya melihat saya kira sekarang kan wahananya sudah ada. Sekarang media sosial aja begitu ada persoalan langsung curhat atau apalah namanya begitu di media sosial kemudian bisa jadi perhatian. Terakhir adalah bagaimana kita memastikan bahwa apa yang terjadi ini bukan hanya sekedar kebiasaan, Bang. Karena ada yang mengatakan jangan membenarkan kebiasaan karena kebiasaan itu belum tentu benar. Iya, saya kira kita ini kan berkembang dunia ini. Belum tentu yang kebiasaan kita terapkan pada hari ini itu sesuai dengan besok misalnya. Nah, karena itu yang harus dibiasakan adalah berubah. Baik. Begitu saya kira. Yang harus dibiasakan adalah berubah lebih baik lagi. Karena yang tidak ada ya sesuatu yang biasa tetap begitu kecuali perubahan yang terjadi. Baik, semoga ASN kita lebih baik lagi. Bang Usman Kasson, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo.